Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum pembelajaran ini mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kita sudah berdoa. Kemudian kita cek ketertiban dulu ya. Semuanya sudah tertib? Semuanya sudah bersepatu, kelas juga sudah bersih ya? Oh ya, ini HP-nya silakan untuk dikumpulkan di tengah. Nanti boleh digunakan sesuai dengan instruksi dari saya. Misalkan ada waktu untuk diskusi, mencari sumber dari berbagai sumber, boleh nanti HP-nya dimaksimalkan. Gitu. Ya, sebelumnya kita harus bersyukur karena hari ini kita dikasih kesempatan Allah untuk belajar di sekolah. Karena banyak sekali di luar sana masih ada yang kurang beruntung sesuai dengan masih kurang beruntung untuk diberi kesempatan menimba ilmu. Kita juga berterima kasih kepada orang tua kalau sudah memberi kesempatan dan juga bersyukur karena diberi teman-teman yang baik di sini. Gitu. Saya cek kehadiran dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ahmad Khairul Rahman, ya. Ayu Novi Apitasani, Aulia Safitri. Hadir semua ya. Pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai SPU. Terima kasih sudah membuat tabel periodik ini. Ada satu unsur khusus, ada satu unsur yang unik yaitu karbon. Karbon itu bisa membentuk dua alotropik, yaitu bisa intan, bisa juga arang. Intan warnanya bagaimana? Mengkilap. Kalau arang warnanya? Terus proses pembuatan intan lama apa sebentar? Arang sebentar. Sehingga nilainya, harganya intan itu mahal apa murah? Mahal. Kalau dibandingkan arang nilainya Murah. karena proses pembuatan arang itu dia lebih cepat. Kalau proses pembuatan intan lebih lama. Nah, itu juga nanti bisa kita analogikan untuk diri kita sendiri. Proses belajar kita ingin yang cepat, tapi nanti nilainya kayak arang, atau yang step by step berproses sehingga nanti nilainya seperti intan. Kalian lebih memilih yang mana? Berarti mulai sekarang belajarnya itu memang harus step by proses ya, bukan besok ulangan malamnya baru belajar. Oke? Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran supaya lebih fokus, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking 1 ditambah 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8
kita adakan pretest dan juga post test. Ya, tadi kan pembelajarannya secara berkelompok ya. Pengelompokannya nanti kita sesuaikan dengan pengetahuan awal kalian dengan pretest. Silakan ini mengerjakan pretest dulu, HP-nya boleh untuk digunakan karena pretestnya di quizzes. Silakan. Ini ya, boleh di-scan dulu, silakan. Selamat ya. Susah apa mudah? Sulit apa mudah? Lumayan susah ya. Ada yang susah, ada yang mudah ya. Oke. Ya. Coba kita lihat, kita simak dulu video berikut ini. Kira-kira nanti kita mau belajar apa ya? Itu tadi adalah lilin yang mencair ya, sama halnya dengan kayu yang terbakar. Kayu yang terbakar, kayunya habis semua enggak? Dia jadi apa? Arang. Terus kayu terbakar, ada apa lagi selain arang? Ada asapnya. Asapnya gimana kira-kira kalau terhirup? Ya, gimana nih? Membuat sesak nafas. Berarti asap itu termasuknya dia lebih ke menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Nah, berarti antara kayu yang masih utuh sama setelah terbakar, kira-kira rasanya sama nggak ya? Sama atau beda? Berarti kan mungkin ada yang tadi ada yang menyebutkan sama, tadi ada juga yang menyebutkan berbeda. Ada beberapa hal yang akan kita tuju. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi berpanduan LKPD dan presentasi, peserta didik dapat memahami hukum dasar kimia dengan baik. Melalui diskusi berpanduan LKPD dan presentasi, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis hukum kimia dengan tepat dan juga mampu menerapkan konsep hukum dasar kimia untuk menyelesaikan perhitungan dengan benar setelah berdiskusi dan juga tanya jawab dalam presentasi. Kita perhatikan, ini ada gambar apa ya? Donat. Di sini yang sebelah kiri ada massa masing-masing bahannya. Massa masing-masing bahannya kira-kira gimana itu? Sama atau berbeda? Beda, kemudian dijumlahkan, jumlahnya adalah sama. Setelah melihat gambar ini, ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Gimana? Mengapa sih Bu masa komposisi berat dan berat yang jadi itu sama? Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Masanya kok sama? Terus tadi ada pertanyaan lagi? Gimana ada? Ada nggak hukum atau aturan yang menjelaskan itu? Nah, oh iya, bagus. Tadi Mbak Fitri bertanya, masanya kok sama, kenapa? Terus Mbak Rani bertanya, ada nggak ya kira-kira aturan atau hukum yang bisa menjelaskan mengenai peristiwa ini, mengenai jumlah ini yang sama? Kira-kira ada nggak? Untuk menjawab itu semua, silakan untuk diskusi. Kita bagi sesuai dengan kelompok hasil dari pretest tadi ya.
pertama itu ada identitas. Kalian silakan isi nama lengkap dan juga nomor kelompoknya. Kemudian diisi, ini ada beberapa sintaknya, ada stimulus atau rangsangan, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, kalian boleh untuk mengambil sumber belajar dari beberapa sumber belajar atau media belajar yang sudah saya sediakan. Ini nanti di barcode, boleh untuk di-scan. Di situ ada pilihan suara rekaman atau audio, video pembelajaran, e-book, PowerPoint, terus ini ada infografis, boleh nanti digunakan, kemudian ada bahan ajar, atau HP-nya juga boleh untuk mencari referensi. Gitu. Jadi boleh untuk pengumpulan data ini kalian mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang relevan. Gitu ya. Kelompok 1 mengerjakan sesuai dengan kelompok 1, yaitu hukum yang pertama. Terus kelompok 2 mengerjakan LKPD nomor 2. Kelompok 3 LKPD nomor 3, kelompok 4 mengerjakan LKPD nomor 4. Gitu. Kemudian nanti dipresentasikan. Ketika presentasi berarti boleh untuk bertanya dan memberi tanggapan atau sambil. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan untuk berdiskusi. Ini ada infografis untuk bahan cetaknya. Oh ya, buku paketnya boleh untuk dimaksimalkan juga ya, buku cetaknya. Ya, ini. Nanti untuk dimaksimalkan. Untuk barcode media ini sudah ada di LKPD ya, di lampiran LKPD sudah ada. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada sekiranya yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Saya yakin kalian pasti bisa untuk menyelesaikan LKPD ini, apalagi dengan berdiskusi. Iya, gimana? Oh iya, iya. Ini diskusi mengenai hukum apa? Oh iya. Ada gimana? Diskusi ya. Diskusinya boleh sambil bukan informasi. Ya, seperti itu.
boleh untuk memilih ya, boleh dipresentasikan menggunakan media yang sesuai kalian sepakati dalam kelompok. Boleh menggunakan PowerPoint, infografis, poster, video, ataupun media apa sekreatif kelompok kalian. Silakan. Kalau ini rencananya mau presentasikannya menggunakan poster PowerPoint. Tidak menggunakan laptop, menggunakan HP. Pakai apa? Pakai aplikasi apa? Siap untuk presentasi ya? Ya. Sebelum kita presentasi, kita explaining dulu supaya lebih fokus, oke? Oke. Ini membaca warnanya bukan tulisannya. Sekarang fokus. Ada beberapa level ini. Level mudah dulu ya. Fokus, semuanya fokus. Diucapkan yang keras. Ya. Oke, masih fokus, masih mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan buku Lavoisier. Perkenalkan, nama saya Ratu Rustiana. Ini teman saya Aulia Safiri, dan ini teman saya Rizal Salaburi, dan ini teman saya. Bagus, guys. Di sini kita akan memaparkan buku Lavoisier. Hukum Lavoisier, di sini hukum kekalan massa, yaitu ada masa reakton, masa produk. Ya. Hukum Lavoisier menyatakan kekalan massa pada reaksi. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah rupai. Mohon izin bertanya, tadi kan kelompok kalian menjelaskan hukum Lavoisier itu hukum kekekalan massa. Bagaimana dengan susunan sebelum dan sesudah reaksi? Apakah berbeda atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih, Zila. Menurut kelompok kami, sesuai dengan bunyi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yang mana masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Ada tanggapan atau senggalan? Oh boleh. Ya boleh berdiri nggak? Perkenalkan, saya Rani dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin kalau boleh diberikan contoh nyata dalam kehidupan supaya kami mengerti. Terima kasih, Rani. Terima kasih, Rani, atas tanggapannya. Baik, contoh dalam kehidupan nyata adalah ketika kita membakar kertas menjadi asap dan rokok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk apresiasi ya. Tepuk apresiasi. G-O-B, G-O-B, good job, good job, good job, good job. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang hukum dasar kimia, hukum Pras, dan hukum Jalpa. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Wahidri Maharani. Saya Vivina Firamandani. Saya Lati Rizky. Hukum perbandingan tetap. Dinyatakan Joseph Rawls, hukum ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia selalu mengandung unsur-unsur dengan perbandingan massa yang rendah dan mengetahui. Dari kelompok 1, saya mohon izin saya akan bertanya. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang hukum Jawaban dan Rawls. Saya mendengar sepertinya dua hukum tersebut hampir sama. Di mana letak perbedaannya yang dijelaskan?
Hukum pros berisi pernyataan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah tetap. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3 itu 21. Tepuk 3. Harus fokus. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hukum dasar kimia, khususnya yaitu hukum Gay-Lussac. Kelompok kami memilih membuat video sebagai media presentasi. Saya Ranu dari kelompok 1 mau izin bertanya. Tadi kan dari kelompok kalian menjelaskan hukum Gay-Lussac. Apakah ini juga berlaku untuk yang satu lainnya tidak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ranu. Sesuai dengan bunyi hukumnya, yaitu hukum perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Khusus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 4 akan mempresentasikan hukum hipotesis Avogadro. Perkenalkan, nama saya Dewi Kaitadili. Saya baru dengan Video Avogadro menyatakan bahwa semua gas yang memiliki jumlah volume sama, bahwa ini tekanan dan suhu yang sama memiliki jumlah partikel atau molekul yang sama pula. Perkenalkan, nama saya Esi dari kelompok 3. Izin bertanya, jika dari kelompok kalian menjelaskan hukum Avogadro, bagaimana aplikasi hukum ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari SD. Saat kita menarik nafas atau mengisi paru-paru kita dengan udara, ini akan merasa kalau paru-paru membangun dan dada kita naik kan? Sebaliknya, jika kita menghembuskan nafas, paru-paru kita menyusut dan dada kita kembali turun. Hal ini juga dikarenakan oleh pengembangan volume dalam paru-paru yang setara dengan jumlah molekul udara. Ya, kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk semua kelompok pertama kelompok. Kesimpulannya masing-masing hukum. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oh iya, silakan, Mbak Fitri, boleh. Saya akan menyimpulkan tentang hukum kekekalan massa. Ya, Hukum kekekalan massa yaitu massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. meskipun ada produk gas dan abu asapnya yang tadi kata Mbak Tadi bikin nafas tadi ya, itu tapi nanti massa totalnya itu tetap sama ketika ditimbang. Terus hukum yang kedua, ya silakan. Hukum perbandingan tetap. Ya, Perbandingan massa dari unsur-unsur yang menyusun satu senyawa itu selalu tetap. Dan untuk hukum kelipatan perbandingan, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Sementara massa unsur lainnya bulat tetap. oke, betul. Hukum pros sama hukum jawaban langsung disimpulkan dua langsung Mbak Rani. Kesimpulannya betul dan juga sudah benar, sudah tepat. Senyawa kimia itu terbentuk dari unsur-unsur dengan perbandingan yang tepat. Kalau yang Dalton ini perbandingan berganda atau nama lainnya itu
Kalau tadi kalian menyimak dari beberapa berbagai sumber, mungkin ada juga yang menyebutkan kelipatan perbandingan. Itu sama. Intinya jika ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur-unsur tersebut dalam setiap senyawa akan berupa bilangan bulat dan sederhana. Clap, boom, clap. Clap, boom, pen. Peserta didik dapat memahami hukum dasar kimia dengan baik. Tadi sudah paham ya? Yang kedua, melalui kita diskusi berdasarkan LKPD dan presentasi, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis hukum dasar kimia dengan tepat. Tadi sudah bisa membedakan ya? Ada berapa? 5. Bernilai sangat tinggi, berkilau, bercahaya, bangga-banggakan orang seperti intan. Kita harus berproses seperti intan, bukan proses yang sebentar. Belajar, apalagi untuk kimia, kimia sangat dekat dengan kita. Kimia pusatnya ilmu, itu berarti prosesnya bertahap, berlanjut. Minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Konsep.